Sobat milenial, kapan ya waktu yang tepat untuk memulai tabungan pendidikan anak? Apakah sejak menikah, menunggu saat sudah punya anak, atau justru menunda saat anak mulai sekolah saja? Tentu pertanyaan ini pernah terbersit di benak sobat milenial, terutama yang baru menikah. Mengetahui fakta bahwa biaya pendidikan anak tidak sedikit, jika sobat milenial ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anak, maka dana pendidikan tentu saja perlu disiapkan sedini mungkin. Jika terlambat menyiapkannya, bukan tidak mungkin jika kondisi ini akan menghambat jenjang pendidikan anak di kemudian hari. Agar si kecil bisa berkompetisi saat dewasa, sobat milenial tentunya tidak ingin anak mendapatkan pendidikan yang sekedarnya, bukan? Nah, perlukah perencanaan tabungan pendidikan anak? Kita akan membahasnya di Keuangan Milenial kali ini. Jangan tunda perencanaan tabungan pendidikan anak. Pada prinsipnya, semakin cepat kamu mulai menabung, maka akan lebih baik. Oleh karena itu, jangan menunda terlalu lama untuk mulai berinvestasi demi masa depan anak. Faktanya, tidak sedikit orang tua yang memahami pentingnya menyiapkan dana untuk pendidikan anak, namun kerap tertunda dengan berbagai alasan. Rencanakan jenjang pendidikan anak. Sebagai orang tua, hal pertama yang perlu kamu lakukan dalam menyiapkan biaya pendidikan anak yaitu perencanaan jenjang pendidikan si buah hati. Jika anak kamu akan masuk playgroup atau taman kanak-kanak sekitar 3 tahun dari sekarang, maka kamu perlu strategi investasi dengan tujuan jangka menengah. Apabila anak kamu sudah masuk SD sekitar 6 tahun dari sekarang, maka kamu perlu strategi investasi dengan tujuan jangka menengah dan panjang. Jika anak kamu akan masuk SMP sekitar 12 tahun dari sekarang, maka kamu perlu strategi investasi dengan tujuan jangka panjang. Jika kamu merencanakan pendidikan anak tahap SMA, yakni 15 tahun dari sekarang, maka kamu perlu strategi investasi dengan tujuan jangka panjang. Hitung biaya pendidikan. Pertama-tama, hitunglah perkiraan biaya yang kamu butuhkan untuk pendidikan anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Untuk mendapatkan angka pasti, kamu harus melakukan survei. Dengan demikian, kamu punya gambaran tentang biaya pendidikan dan tidak hanya meraba-raba. Persiapan dana pendidikan pun lebih matang karena kamu tahu biaya persis yang dibutuhkan. Kemudian, kalkulasikan nilai tersebut di masa depan dengan menghitung inflasi. Perlu diketahui, rata-rata kenaikan biaya pendidikan adalah sebesar 15 sampai 20% per tahun. Angka tersebut sudah memperhitungkan nilai inflasi. Lalu, hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memilih tabungan pendidikan anak? Pertama, bunga yang ditawarkan. Kamu perlu memperhatikan seberapa besar bunga yang ditawarkan bank atau instansi keuangan. Tujuan pembukaan rekening tabungan pendidikan anak adalah untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masa depan anak. Jika bunga yang diberikan kecil, tujuan menabung tidak akan tercapai secara optimal. Kedua, sistem penarikan dana. Sobat milenial, saat kamu membuka rekening, instansi keuangan yang terkait dengan kamu akan mengadakan kontrak yang mencakup ketentuan untuk menyetorkan jumlah yang sama secara teratur dalam jangka waktu tertentu. Bagaimana jika kamu ingin menarik uang sebelum kontrak berakhir? Setiap instansi keuangan memiliki solusi dan kondisi tertentu untuk masalah ini. Beberapa mungkin tidak diizinkan untuk diambil dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun, selama nasabah mau membayar denda,
maka nasabah bisa menerima uangnya kapan saja. Ketiga, jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan. Tetapkan tujuan tabungan untuk pendidikan anak kamu. Selanjutnya, tentukan jumlah setoran bulanan. Jika uang jaminan terlalu rendah, ada resiko bahwa biaya pendidikan tidak akan cukup. Jika simpanan kamu terlalu tinggi, dapat merugikan anggaran rumah tangga kamu. Keempat, strategi menabung dana pendidikan anak. Setelah menghitung total biaya pendidikan anak, selanjutnya kamu perlu memilih produk investasi yang tepat sesuai dengan target jenjang pendidikan anak. Memilih investasi untuk pendidikan anak perlu hati-hati. Salah satunya mempertimbangkan naiknya inflasi. QM Financial menyatakan data Bank Indonesia menyebutkan rata-rata inflasi biaya hidup 5 tahun terakhir sekitar 5,5%.